Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadah man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim bi baram wa sibiyah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yahsinuna islamahum wa lam yaf'alu say'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmah wa bushra lil muslimin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kita semua. Di tengah kondisi pandemi yang belum usai, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bermunajat kepadanya di hari yang mulia, di tempat yang mulia, bersama-sama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bertakwalah kepadanya kapan saja dan di mana saja. Sungguh itulah bekal terbaik bagi orang-orang beriman ketika mengarungi dunia ini dan saat nanti menghadap kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran secara tegas menyuruh orang-orang beriman untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan ajaran yang satu dengan ajaran yang lain. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala berfirman menyeru para hambanya yang beriman kepadanya serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat, melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai kemampuan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebaliknya kita haram meniru kemunafikan Bani Israel. Seperti apa kemunafikan mereka? Mereka biasa memilih-milih mana hukum yang akan diambil sesuai dengan seleranya, mirip laksana orang yang sedang makan prasmanan. Tindakan beragama seperti ini tidak bisa diterima dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bil ba'dil kitabi wa takfuruna
yajza'u may ya'lu dzalika minkum illa isyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ilal asyadil adab. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab, Taurat, dan mengingkari sebagian yang lain? Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksa yang sangat berat. Orang-orang munafik itu tak mau hukum Allah yang sempurna itu tegak di muka bumi. Mereka tidak mau mematuhi perintah Rasulnya. Mereka ingin hukum-hukum buatan manusia dijaga dan tak diganggu. Sinyal perilaku kemunafikan itu pula yang diberitahukan Allah kepada Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, dalam sabdanya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddu anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patut kepada apa yang telah ditirukan Allah dan patut kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau hari-hari belakangan kita melihat dan mendengar ada gerakan wakaf tunai yang dirancang, yang dicanangkan oleh pemerintah, semoga ini bukan menjadi bagian dari prasmanan terhadap hukum Allah. Sebab ada kesan pemerintah cenderung menerima dan menerapkan syariat Islam yang bersifat pribadi dan keluarga, serta memiliki nilai finansial tertentu, semisal zakat, haji, dan zakat. Sebaliknya, pemerintah tidak mau menerima dan cenderung memusuhi syariat Islam lainnya, seperti menerapkan syariat Islam yang dalam bidang sosial, politik, hukum, dan pemerintah. Bahkan mereka yang berkomitmen dalam dakwah Islam dan menyerukan syariat secara kafah dianggap intoleran dan radikal. Padahal Islam adalah din yang sempurna. Menerapkan syariat Islam secara menyeluruh akan membawa kebaikan, karena Islam adalah solusi atas setiap persoalan yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu sebagai penjelas atas segala sesuatu, juga sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslim. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, sebagaimana dikutip dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sungguh dia Allah telah menjelaskan untuk kita semua ilmu dan semua hal. Hadirin jamaah rahimakumullah, meninggalkan syariah meski hanya sebagian tentu akan mengakibatkan kesempitan hidup. Inilah yang terjadi di negeri ini dan negeri Islam yang lain. Dampak dari berpaling dari hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal peringatan Allah sangat tegas, "Wa man a'rada an dzikri fa innal lahu ma'isah dan wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah persoalan ekonomi kita sekarang bukan karena zakat dan wakaf belum dikumpulkan semua, tetapi persoalan negeri ini adalah kita belum menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafah, masih memilih dan memilah aturan Islam
yang dianggap enak diambil, yang tidak dianggap tidak enak ditinggalkan. Marilah di tengah kondisi ujian demi ujian yang mendera negeri ini, kita kembali kepada syariat Islam, kembali taat secara total pada Rasulullah SAW, kembali taat total kepada Allah dan Rasulnya dengan mengamalkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dari sini pula kita bisa memahami pentingnya ada sistem yang bisa menerapkan syariat secara kafah, yang dalam hasanah Islam disebut khilafah ala minhaj an-nubuwah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu wa innahu huwal samiul alim. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur